keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Kita share ya di media sosial termasuk di Instagram yang udah ceki-ceki di RRI_Singaraja. Hari ini sudah kedatangan tamu yang spesial banget ya, karena kebetulan dari gelar yang sudah aku baca, bahkan teman-teman udah tahu di sini semua, runner up 3 ya, Bagus Bali 2024. Benarkah? Kita sapa dulu. Halo, Gede Oka. Halo Kak Dias. Langsung ya Kak Dias. Kita belum ngobrol off air sebenarnya nih. Datang langsung, yuk kita on air. Kita langsung berbincang gitu Kak ya. Langsung ngobrol-ngobrol ya. Tapi dengan kamu apa ya, semacam bisa dibilang ini gelar ya? Iya, gelar. Ya, Kak. ini gelar yang selama ini atau sekarang kamu dapetin gitu ya sebagai runner up 3-nya untuk Bagus Bali. Hal yang paling basic deh aku tanya, rasanya gimana? Atau kamu sebelumnya udah pernah ikutan ajang yang sama? Kalau bisa dibilang ditanya perasaan, tentu saja rasa syukur yang sangat besar Oka wujudkan dari Selempang ini, Oka dapatkan karena yang pertama tentu saja membawa nama kabupaten. Betul. Dengan membawa nama Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali, otomatis juga ada berbagai macam perasaan juga campur aduk di sini. Mungkin bisa dibilang rasa bangga juga ada, bisa dibilang bukan beban sih tapi juga tanggung jawab yang besar dengan nama kabupaten. Nah, namun dalam hal ini tentu saja dengan adanya Selempang baru ini Oka juga dapat untuk belajar lebih banyak lagi. Banyak belajar terkait dengan kesabaran, terus juga bagaimana namanya tanggung jawab dan juga sebagainya. Jadi hal ini juga jadi salah satu hal, bukan menjadi hal yang baru Kak, karena Oka berangkat ke JGG Bagus Bali itu juga karena menjadi seorang JGG Bagus Kabupaten Buleleng. Dan provinsi itu juga membuat ajang disebut dengan JGG Bagus Bali. Dan sebelum ini juga Oka pernah ikut di ajang-ajang yang sama juga di Provinsi Bali. Jadi bukan jadi suatu hal yang pertama, tapi ini adalah pengalaman, mungkin pengalaman yang ke-7 kalinya. Ke-7 kali Oka ikut di ajang yang seperti ini. Oke. Oka start dari tahun berapa berarti? Start untuk ikut ajang pageant itu di tahun 2015 itu tahun dimana saya pertama kali jadi penyiar radio. Namun untuk ikut seleksi itu yang benar-benar pure seleksi itu dari 2019 Kak. 2019. Ajang yang pertama Oka ikutin itu adalah salah satunya JGG Bagus juga, tapi juga bukan dari tapi tingkat sekolah waktu itu seperti itu. Jadi, kan stepnya dari basic dulu ya, betul, dari dasar dulu ya. Cuman itu waktu 2015 berarti kamu kelas berapa tuh? SMA? 2015 SMP. Wow. SMP. Sudah mengerti, bahkan sudah udah apa ya istilahnya, ngerti kalau aku ada minat di situ, ada passion di situ ya berarti ya. Itu awalnya memang ada yang ngajak atau memang dari diri sendiri hasil nonton atau gimana? Oke, kalau bisa dibilang tahun 2015 itu Oka ikut ajang KNPI. Dan itu juga menggandeng JGG Bagus pada waktu itu. Wow. Nah, pada waktu itu Oka langsung melihat sosok seorang JGG dan Bagus itu adalah orang-orang yang yang pertama manner otomatis. Kemudian how they looks, daily life mereka, dari cara mereka menggunakan pakaian adat dan sebagainya. Di sana juga Oka melihat bahwa mereka menggunakan suatu hal yang eye catching Kak. Selempang ini yang memang eye catching banget waktu itu. Dan Oka tidak tahu itu bentuknya apa, namanya apa gitu. Dan
pada waktu Gimana itu juga Oka dapetnya? bilang kayak gimana sih cara dapat itu gitu. Dan dari sana mulailah Oka juga tahu ajang Jegek Bagus, ajang Putra Putri dan sebagainya. Dan di tahun 2019 atau 2018 itu Oka nonton Jegek Bagus Bali Nah, di itu Arda Chandra itu gitu. mungkin awal kamu semakin Ah, ingin ya. Karena ya memang ada di lingkungan itu, kemudian Aha. juga memang ada niat mau ke sana, jadi keinginannya juga diwujudkan dari mimpi itu sih Kak sebenarnya. Dan semakin bulat ya keinginannya ya. Hmm. Yang paling support Oka di bidang ini siapa? Selain keluarga ya. Oke, untuk support Oka ada mentor juga Kak. Mentor ya. Mentor dan juga ada pembimbing Mhm. juga di pembina di Putra Putri Semensi. Memang dari awal. Memang dari awal Oke. mereka memang memiliki andil yang besar juga untuk jalannya Oka ke Putra Remaja Bali, Truna Truni KMHD BV Undiksa, Oke, Jegek apalagi? Bagus Buleleng, seperti tujuh itu. kali loh itu. Jegek Bagus Bali gitu. Nah, oke. Memang ada mereka andilnya di sana. Oh. Bukan hanya mereka jadi pembina saja Kak, tapi memang mereka memang betul-betul menjadi mentor Oka. Jadi apapun yang terjadi bukan hanya terkait dengan pageant saja Kak, di daily life juga mereka menjadi seorang kakak, ibu juga, karena mereka memang benar-benar seperti keluarga. Aha. Orang tua Oka ya orang tua dia yang di Mm-mm, rumah. mm-mm. Tapi kalau untuk ajang-ajang seperti ini Oka juga punya orang tua juga kakak-kakak yang mensupport seperti itu. Itu dia. Jadi semacam kalau ini apa ya? Mereka saksi hidupnya Oka lah ya, Ya. dari awal. Mereka pun pasti akan menggali apa yang kamu suka, kenapa kamu suka, kenapa pilihnya di sini. Iya. Berarti mereka tahu juga dong skill yang memang kamu asah sebenarnya sekarang selama punya gelar ini tuh apa? Mereka paham dong berarti ya skill-skill yang kamu udah pelajarin apa aja. Ya, bener banget sih Kak. Kalau bisa dibilang untuk latar belakang Aha. itu adalah penari Bali Kak. Menari Bali. Memang tari, memang looknya adalah awal kalau memang mengenal nama Oka itu pasti penari, Penari. gitu. Karena memang dari awal memang Oka adalah seorang penari Kak. Dan itu mulai nari tahun 2010. 10 Itu udah berarti menari SD dong. SD. SD. Itu udah emang terjun lomba nari Bali gitu Wah, Kak. keren. Dan itu memang terus Oka asah sampai saat ini bahkan. Nah dengan adanya latar belakang seorang penari dan memang beririsan dengan budaya Bali, otomatis Oka memang kuat di budaya Bali Kak. Entah itu cara berpakaian, cara ngomong dan sebagainya, itu memang diasah oleh mereka untuk menjadi poin penting nantinya. Apalagi di ajang Jegek Bagus Kak. Otomatis Jegek Bagus Bali juga akan mempertimbangkan nih orang-orang yang bisa dibilang penggunaan bahasa Balinya, bagaimana mereka untuk tampil dengan pakaian adat Balinya seperti itu Kak. Karena juga di grand final kita memang menggunakan pakaian adat Bali pada waktu itu. Oke. Jadi kalau bisa bilang anak Bali bilang metaksunya ada Ya, gitu. taksunya ada ya. Ah. Tapi di ajang ini dialek itu perlu gak sih? Dialek yang kental Bali atau kamu yang penting bisa bahasa Bali aja. Dialek nomor sekian. Kalau Aksen dialek bisa itu loh. dibilang dialek dan aksen sebenarnya enggak sih Kak. Tapi yang penting kita menguasai pasti bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing tentunya kami dinilai tambah dan juga bahasa Bali kita, bahasa ibu kita gitu. Nah, itu dia tuh yang jadi tantangannya. Karena kalau udah namanya ajang kayak gini nggak cukup saingannya udah banyak. Jadi skillnya yang memang harus ditambah. Iya betul Kak. Nggak puas dengan 1-2 skill ya. mm. Tapi kamu puas nggak dengan posisi sebagai runner up 3 Bagus Bali? Kalau ditanya puas tentu saja puas Kak. Karena ini adalah perjalanan panjang juga, bukan perjalanan yang Singkat. mudah lah Iya. bisa untuk Oka. Karena bayangkan saja Oka PP dan Pasar Singaraja Wow. Jumat sampai Minggu itu Kak. Oke, KPP, demi ini aja. demi ini gitu. Aha. Jadi Oka memang sudah ikrar untuk bahwa inilah tanggung jawab Oka. Jadi apapun yang terjadi, hasilnya bagaimanapun inilah hasil dari jerih payahnya Oka. Walaupun memang di posisi ini pasti sebuah perlombaan itu hanya satu yang menjadi juara adalah juara satu gitu aja. Just one to be a winner gitu. Tapi balik lagi karena inilah sebuah perlombaan, otomatis ada yang menang dan ada yang kalah. Namun dengan menjadi seorang runner up 3 tentu saja rasa puas itu memang ada Kak. Karena dari jerih payah juga dari teman-teman, ada tim juga di Jegek Bagus Buleleng yang memang mengurus Oka. Jadi dia memang menjadi support system gitu dan mereka tidak pernah
bilang bahwa kamu harus winner, kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi mereka cuman menitipkan pesan adalah bagaimana cara kamu untuk maksimal nantinya di sana. Tampilkan yang terbaik, kami tidak mengharapkan hasil apapun untuk kalian. Yang penting kalian enjoy. Ini adalah perlombaan kalian sekali seumur hidup. Kamu nggak akan bisa mengulang ini lagi. Jadi jangan sampai nyesel untuk apapun yang terjadi gitu. Jadi kalau rasa puasnya bener-bener puas sih Kak. Benar-benar puas. Karena Oka paling paham gimana prosesnya, Ya, prosesnya. gimana perjalanannya, apa yang Oka udah capai sampai dengan sekarang ya. Nah, kalau menurut Oka karakter tuh penting gak sih? Karakter ini penting gak sih untuk apa ya, sebagai orang yang sudah di sinilah fasenya ya. Karakter penting gak untuk memaintain apapun yang Oka dapatkan sampai dengan sekarang? Oke, kalau berbicara dengan karakter, tentu saja Oka mengenal namanya trikotomi kendali Kak. Apa itu? Trikotomi kendali itu ada 3 hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan, Yes, dan ada betul. yang sebagian bisa kita kendalikan. Karakter ini adalah suatu hal yang bisa kita kendalikan Kak. Jadi karakter itu memang sifat alamiah dari tubuh ini dan memang dari manusia. Namun karakter itu bisa kita asah ke depannya Kak. Jujur saja Oka dulu bisa dikatakan tidak memiliki karakter yang setenang ini untuk saat ini bisa dibilang. Karena dulu juga masih bisa dikategorikan sebagai anak-anak menuju remaja, otomatis emosinya masih dengan sangat tidak stabil. Namun ketika berjalannya waktu, ikut Dijaga Bagus Buleleng, ikut juga pendalaman-pendalaman juga mentoring dengan mentor-mentor yang keren-keren banget menuju ke JB Bali, Oka merasa bahwa karakter itu bisa diasah, namun kita bisa kendalikan juga. Emosi itu perlu, ambisius itu perlu Kak. Oka jujur dikenal dengan orang yang ambisius, Sangat ambisius sepertinya sangat ya. ambisius gitu sebenarnya. Tapi mereka tetap mengatakan bahwasanya kamu ambisius itu tidak salah. Kalau kita tidak ambisius, kamu mau di titik mana nih? Apa yang kamu ingin lakukan kalau memang kamu tidak ambisius? Jadi Oka mengendalikan itu dengan bagaimana cara Oka memaintain diri Oka, karakter Oka mau dibawa kemana. Kalau memang ada sisi debat, ya karakter yang ambisiusnya tuh dikeluarkan, karakter yang memang mau menangnya dikeluarkan. Tapi kalau memang ada acara yang seperti gathering ataupun social activities, karakter yang funnya dikeluarkan. Jadi apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah kendali dari diri ini gitu. Betul. Bagaimana cara kita mengendalikan diri, itulah suatu hal yang sebenarnya harus diutamakan dalam hal jangan-jangan seperti ini. Lebih ke pengenalan diri dan juga mengetahui bahkan ngerti ya kalau kita bagaimana, kita Ya, ngerti karakter kita masing-masing gitu. Kapan kita keluarin, kapan kita kendalin, itu penting sih. Karena kan kalau ngomongin manner ya, ngomongin apa yang kita jaga istilahnya, itu juga kan sebenarnya bisa jadi bumerang kan. Iya. Apa yang bisa kita keluarkan dan enggak gitu. Kalau kita lihat juga sampai dengan sekarang memang sebagian besar yang punya apa istilahnya ya, punya jabatan ya bisa dibilang, bukan ya, gelar ya. Gelar seperti ini memang rata-rata mereka punya manner yang baik, sangat baik ya. Pastinya dari situ kita bisa belajar kalau sebelum ke manner itu juga punya pengalaman-pengalaman bahkan fase-fase buruk sebelumnya yang membuat mereka belajar sampai dengan sekarang gitu ya. Benar-benar Kak. Wow, ini kayaknya bakal lama kita ngobrol nih. Boleh ya buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabung, pengen nanya juga ke Oka hari ini, Gede Oka Restu Pratama, yang kenal boleh sapa Kak Okanya sore hari ini di via WhatsApp ya 0811 399 1054, termasuk boleh melipir ke Instagram di @rri_singaraja. Bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku. Tiadakah ruang di hatimu untukku? Mungkin bisa ku singgahi, hanya sekedar penyejuk di saat ku layu, sedang menantimu hingga akhir
denyut nadi jantungku. Tanpa kau tak betapa suci hatiku untuk memilikimu. Sore ceria hari ini masih bareng Gede Oka Restu Pratama. Ya hai Oka. Halo Kak. Nah ini buat yang belum tahu, yang baru denger mungkin ya. Jadi Oka ini adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia yang seperti ini ya. Di dunia apa istilahnya ini ya. Kalau Dunia- dibilang pageant, oke pageant. Pageant sih, pageant Lebih ke sana industry. ya. Cuman beruntungnya Agustus sampai November nanti ya 2025 ya. November 2025. Memegang gelar sebagai runner up 3 Bagus Bali 2024. Nah, dari Agustus kemarin kesibukan yang lagi Oka jalanin tuh sejauh mana? Satu pasti tentu saja mengikuti prafinal JKT Bagus Bali Kak. Oke. Yang Sabtu Minggu itu memang harus ada di Denpasar mengikuti kegiatan, entah itu pemberian materi, entah juga itu ada sharing session dan sebagainya, ada preliminary night show Kak setiap Sabtu Minggu, dan itu juga dibarengi dengan kegiatan kampus juga dan juga kegiatan organisasi. Mungkin itu memang berjalannya berbarengan Kak, benar-benar berbarengan, tapi dengan adanya kerjasama dari tim juga dengan kerjasama juga dari teman-teman yang di akademi, kita memang bisa tetap berjalan sejalan untuk kegiatan di JB Bali, kegiatan di kampus dengan di akademi gitu. Iya, Tapi oke. benar banget sih Kak, Agustus sama November itu memang benar-benar menguji sekali karena satu jarak Kak, jarak yang lumayan jauh. Singaraja dan Pasar ya. Dan pasar. Jumat Oka ke sana, Sabtu berkegiatan, Minggu malam Oka harus balik ke sini karena Seninnya Oka harus magang. Astaga. Magang di Singaraja ya. Iya. Se-effort itu teman Pro 2. Kan tapi emang kalau udah namanya kita punya ini ya, punya goal sendiri tahun ini. Emang ini goals kamu ya? Bisa dibilang ini adalah goals tahun 2013. Tapi banyak juga goals lainnya yang Ya, kamu ada. harus capai. Memang ada goals yang pengen jadi Bagus Bali nih gitu. Tapi kayaknya ini nggak terakhir kan? Maksudnya dari sini ada goals lainnya kan? Yang berkaitan? Tentu saja ada Kak. Tapi astungkaranya untuk tahun ini Aha. sepertinya cukup dulu karena harus istirahat dan juga harus Ada akademi breaknya ya. juga Kak. Oke, tapi bisa dibilang agenda kamu setelah kemarin ada materi di Denpasar segala macam kan ini udah 3 bulan ya berarti ya? Iya, 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November. Nah, berarti selama 3 bulan ini sudah apa yang kamu dapetin dari situ? Dari ini, apa namanya Oke. ini? Komunitas namanya ya? Bisa dibilang ya komunitas dan pesemetonan lah bisa bilang Kak. Nah, Pertama, Oka menemukan situasi yang berbeda di setiap kabupaten. nah, apa tuh? Teman-teman juga mengatakan bahwasanya pariwisata di Gianyar seperti ini, pariwisata di Badung seperti ini. Bahkan juga dari sisi materi itu bukan saja orang-orang dari Denpasar saja yang mengisi materi Kak. Kemarin juga ada dari Tabanan dan memang mereka memberikan insight-insight baru kepada Oka. Di luar pariwisata dan budaya, juga Oka tetap mendapatkan insight dari sisi kesehatan. Karena ada banyak sekali vendor dan juga sponsor yang memang memberikan materi juga ke Oka berkaitan dengan kesehatan. Dan bahkan kita juga ada inklusi keuangan Kak. Kita bekerjasama dengan Bank Indonesia. Jika Bagus Bali bekerjasama dengan Bank Indonesia, itu juga memberikan materi terkait dengan inklusi keuangan. Dan kami juga menggandeng Bank BPD Bali, OJK juga waktu ini. Karena emang itu adalah suatu hal bisa dikatakan bahwasanya jika Bagus Bali bukan hanya sekedar paham pariwisata dan budaya Kak, kita juga harus mengerti kesehatan, pendidikan, teknologi, sosial apalagi dan kemasyarakatan. Jadi memang benar-benar ditempa dari sisi materi tersebut. Jadi dari insight baru juga Oka menemukan yang namanya sustainable tourism, menemukan yang namanya apa itu ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia dan sebagainya. Itu memang Oka tahu ketika Oka ikut juga Bagus Bali. Jadi memang benar-benar ada insight baru nih kepada Oka, kesehatan, terus juga menjadi orang yang lebih kritis juga kepada apa yang terjadi. Wow, itu dia tuh. Jadi kamu udah ada konsentrasi di satu bidang nih ya. Sekarang ngerasa konsentrasinya makin banyak atau makin terfokus? Kalau Oka sekarang malah makin banyak dan ingin mengkritisi semuanya. Wow. Karena kayak gini Kak, karena dulu
bisa dibilang kalau ada sebuah permasalahan pasti Oka lihat dari satu sisi saja. Tapi kalau sekarang mulai dilihat Banyak dari sisi. dua sisi nih. Oh, sisi positifnya seperti ini, Ah. negatifnya seperti ini gitu. Oka tidak bisa menjadi orang yang hanya sekedar untuk menyatakan sebuah pendapat sekarang, apalagi sudah menjadi sorotan dan juga memang bisa dibilang kalau ada kata-kata yang salah juga otomatis kita akan kena seperti itu. Membawa diri juga memang Jadi gak gampang memang ya. benar-benar self maintenance juga gitu. Iya. Bukan sebagai sebuah beban sebenarnya Kak, tapi juga sebagai alarm lah untuk Oka. Bukan hanya menjadi seorang jaga bagus Bali, tapi ketika mentoring juga tetap dikatakan bahwa ini mentoring bukan hanya untuk sekadar ke jaga bagus Bali ya adik-adik, tapi ini adalah mentoring untuk mempersiapkan diri kalian ke depannya. Karena hanya sekedar untuk menjadi jaga bagus Bali kan gak harus seperti orang yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Karena jaga bagus Bali ya diri kalian. Orang Bali juga orang-orang kalian seperti itu. Ya. Jadi apapun yang terjadi, jadilah versi terbaik untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Gitu. Lebih ke brand personality sendiri ya. Ya, benar-benar Kak. Berarti kalau selama ini kamu juga concern di banyak hal, bahkan pengen mengkritisi, ada pastinya niatan untuk menjadi inspirasi ke remaja-remaja sekarang kan pasti. Ya, benar. Itu Kak, nggak pasti. mudah pastinya. Iya, betul. Apa yang udah kamu lakuin untuk menjadi inspirasi anak muda sekarang? Oke. Ini kayak lagi aja jawab ya. Kayak di interview ya. Interview kerja atau interview kemampuan. Gimana? Untuk ajang Jigik Bagus Bali, Aha. kemarin Oka juga mengusung kegiatan disebut dengan Suara, Kak. Suara itu Suara apa? itu Singkatan ya? sinergi wujudkan Bali resik dan asri. Luar biasa kreatif sekali. Itu adalah sebuah advokasi yang Oka bawa Kak ke Jaga Bagus Bali. Yap. Itu sebuah kegiatan yang berawal dari keresahan Oka sebagai seorang yang suka berwisata. Oka banyak sekali melihat bukan hanya wisatawan lokal tapi juga wisatawan asing juga pernah melakukan tindakan yang membiarkan saja sampah jejak wisatanya. Contoh adalah sampah plastik. Betul. Kita bisa lihat bahwasanya Buleleng memiliki garis pantai yang paling panjang di Bali sebesar 157 km persegi. Itu udah kamu riset ya? Sudah jadi set. Oke. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang keresahan Oka karena banyak sekali sampah jejak wisata nih Kak di pantai di tempat wisata gitu. Jadi Oka ingin menginisiasi sebuah gerakan bahwasanya kita tidak harus untuk berwisata itu hanya menikmati saja, tapi juga kita harus aware dengan lingkungan kita. Entah itu dengan jejak wisatanya kita tampung dengan resiliensi di TPS 3R atau bagaimana. Jadi di situ juga Oka menginginkan ada imbauan kepada masyarakat Bali khususnya sebagai seorang masyarakat yang memang tinggal di pulau wisata ini, pulau destinasi wisata ini. Jadi kita harus juga aware dengan lingkungan kita. Dan kemudian yang kedua adalah Oka ingin mengajak bahwasanya sampah plastik itu bukanlah suatu hal yang tidak bernilai Kak, tapi memang bisa kita wujudkan menjadi sebuah hal yang berdampak juga, bukan hanya untuk sisi ekonomi saja tapi juga untuk sisi kesehatan kita. Sehingga di kegiatan Suara ini Oka bersinergi dengan TPS 3R Desa Panji. Itu Oka berkegiatan di sana bersama-sama dengan mereka mengolah tutup botol plastik yang bisa dikatakan Jadi karya ya? iya receh banget kelihatan, tapi itu juga diubah menjadi sebuah karya. Dan di sana juga Oka belajar bagaimana cara untuk membuat pupuk kompos Kak, pupuk organik di sana juga. Jadi istilahnya yang kemarin semua sampah-sampah upakara itu Oka buang begitu saja, tapi sekarang Oka juga bisa untuk mengimbau bahwasanya bisa kita olah nih sebagai pupuk organik seperti itu. Oh wow, sudah sampai sejauh itu langkah-langkahnya ya. Selama 3 bulan udah sampai ke situ. Sudah sampai di situ. di situ. Tapi akhirnya kamu menggandeng pihak-pihak Panji tadi ya. Berarti kamu kenal Ganesha. Ganesha siapa? Ganesha ada ya memang dari pegiat lingkungan juga. Kebetulan memang dia di area Panji juga. Mungkin kalau belum kenal nanti kali ya bisa bertemu langsung karena kita juga sering undang Kak Ganesha itu. Oke, kita bahas soal pariwisata deh. Karena kan kalau kita ngomongin ini, yang lagi happening adalah Bandara Internasional Bali Utara. Betul. Pasti udah tahu nih, Oka udah riset, bener udah. Nah kalau menurut Oka itu kabarnya Oka mendukung nggak dibangunnya bandara itu? Kalau untuk Oka secara pribadi, Oka sangat-sangat mendukung adanya pembangunan Bandara Bali Utara Kak. Namun bukan untuk saat ini.
perlu prospek yang panjang dan juga pertimbangan tentang perencanaan seperti ini. Karena Bali juga sudah memiliki Bandara Internasional Ngurah Rai di Ya. Denpasar. Namun dengan adanya tujuan pemerataan dan juga adanya sikap dari pemerintah Provinsi Bali untuk membangun Bandara Bali Utara, tentu saja Oka memberikan respon positif untuk itu. Namun Oka tetap juga mewanti-wanti bahwasanya Buleleng untuk saat ini belum siap untuk membuat suatu Bandara Bali Utara. Karena pertama yang Oka kritisi adalah infrastruktur di Buleleng itu belum sepadat di Denpasar. Kita bisa lihat bahwasanya ketika orang-orang landing di Ngurah Rai, belok kiri sudah Sanur. Ya. Jadi memang sudah ada banyak akomodasi di sana. Tapi ketika Bandara Bali Utara dibangun di Buleleng, itu juga harus dipersiapkan akomodasi dan juga infrastruktur. Jadi tidak hanya adanya Bandara Bali Utara, tapi tidak ada faktor penunjang juga di akomodasi juga infrastruktur. Jadi bisa dibilang Oka memberikan respon positif karena ini juga salah satu hal yang diidam-idamkan dari Banyak dulu orang ya, bahkan. Tapi sekarang juga harus diperkuat dengan sebagai pertimbangan juga perencanaan ke depannya seperti itu, Kak. Berarti setuju dengan catatan sebagai berikut gitu Ya, ya. ada pengecualiannya dikit. Ada pembicaraan sedikit. Dan mungkin aja dari yang disampaikan Oka menjadi perwakilan juga dari opini orang-orang terkait itu ya, karena kita juga bisa lihat kalau sekarang aja jangankan dibangun, belum dibangun aja udah cukup rame ya di Bali Utara ya. Sudah. Kalau udah pagi-pagi tuh, tahu kan area Panji Sambangan udah sebagaimana macetnya kan. Benar banget, Kak. Apalagi sekarang Buleleng juga mendapatkan sebuah anugerah baru nih. Nah, Mendapatkan desa wisata terbaik. iya gitu, itu di dia. ADWI. Betul. Kemarin juga sempat diangkat sama teman-teman di sini ya, di sebuah link berita, boleh dicek di rri.co.id ya. Oke, ini kalau ngomongin pariwisata, juga ngomongin Oka selaku orang yang sudah punya gelar runner up 3, ini pasti anak muda lihat gitu ya. Selain ngelihat track recordnya Oka, terus juga ngelihat apa yang Oka lakuin ke depannya ya. Penting gak sih segala sesuatu yang Oka lakuin kamu juga share di media sosial? Kamu juga bagiin cerita kamu di sana. Sepenting apa kalau menurut Oka? Kalau Oka, media sosial untuk melakukan pengunggahan apapun itu berkaitan dengan kegiatan, perasaan dan apapun itu, Aha. Oka rasa adalah suatu hal yang sah-sah saja, Kak. Karena itu juga media ekspresi kita. Ada banyak orang yang memiliki peran dan juga serta terkait dengan media sosial. Namun posisi media sosial saat ini juga salah satu hal yang bisa dibilang top tier lah untuk saat ini. Mungkin ada banyak orang yang memiliki bahkan sampai 4 akun Instagram untuk second account dump-nya mereka gitu. Mungkin mereka mengeluh kesahkan dirinya dan bagaimana, tapi itu jadi salah satu cara ekspresi mereka untuk lebih bebas, Kak. Nah, itu Namun balik lagi Oka mengatakan bahwasanya kebebasan untuk berekspresi itu memang harus, Kak. Namun jangan juga bebas melakukan tindak kriminalisasi terkait dengan teknologi. Karena balik lagi ketika kita menggunakan teknologi secara tidak bijak, otomatis ada kejahatan-kejahatan yang akan timbul, misalnya cybercrime dan sebagainya. Namun juga ada banyak orang yang menganggap bahwasanya kita terlalu berlebihan share apapun info apapun itu di media sosial, kita kelihatan seperti orang yang bisa dikatakan tanda kutip alay dan sebagainya. Namun ketika kita memandang lebih jauh lagi, masih ada orang yang tidak bisa mengungkapkan seluas itu ketika ngobrol seperti ini, Kak. Ada banyak orang yang juga mengekspresikan dia dengan cara menulis. Ketika dia menulis, memang dia mengatakan bahwasanya sejujur-jujurnya memang dia langsung secara bebas dan memang secara lepas. Apakah itu suatu hal yang salah? Jadi suatu hal yang tabu ini juga harus kita koreksi terlebih dahulu. Dilurusin, karena ada banyak hal juga persepsi di sana gitu. Tapi balik lagi, mengingat ke teman-teman Pro 2, itu tentu saja kita harus bijak menggunakan media sosial karena ada banyak hal juga yang akan kita temui di media sosial nantinya. Sejauh ini Oka udah memanfaatkan media sosial sekreatif apa? Postingan juga ada di Reels atau ada kan? Ada. Kalau ya sejauh ini
karena Oka juga punya bukan hanya suara aja Kak. Apa itu lagi? Oka punya yang namanya ngider buleleng. Nah, sebentar. Ini masing-masing ada akunnya. Bukan, Oka memang langsung membuat di akun pribadi Oka. Jadi, Oh, jadi satu akun. memang ada banyak bagian nih bagian. gitu. Ada namanya ngider buleleng, ada ya suara gitu Kak. Sebentar, ini di highlightnya. Ya. Oh, oke. Ngider buleleng gitu. Ngider Oh. buleleng itu jadi apa ya tagline Oka sih. Mhm. Untuk berwisata misalkan nih kita kemana? Kita ke air terjun Lemukih misalkan Misalnya. ataupun water slide Lemukih. Ya. Ngider buleleng episode water slide Lemukih kayak gitu. Kenapa Jadi kamu bener- kenapa kamu nggak buat akun YouTube aja? karena engagement ataupun dari sisi yang memang menonton itu lebih banyak di Reels Kak. Instagram berarti ya? Iya Instagram. TikTok ada? TikTok ada. Ada juga. Oke. Tapi sekarang lebih fokus ke Instagram aja sih Kak. Karena Instagram. insight mereka lebih banyak di Reels gitu. Nah, bahkan kalau di Instagram bisa dilihat ya, Ya. gimana progresnya Mm-mm. dari viewsnya, Ya. yang react berapa segala macam. Benar sih. Oke, sebentar kita lihat dulu di WA ada satu kita bacain. Ada Noviantari, halo buat kamu. Dia bilang kayak, Kak tanyain dong sama Kak Oka, ini sebagai Bagus Bali, pastinya deket banget ya sama budaya Bali. Nah menurut Kak Oka apa yang harus kita lakuin nih? Karena kan semakin kesini budaya Bali makin mengkhawatirkan. Gimana caranya menjaga supaya hidup di kalangan anak muda tuh budaya Balinya gitu. Kita kunci dulu pertanyaannya. Oke. Bisa dijawab setelah commercial break yang satu ini. Oke. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Masih siap dengan deep Siap ya? interviewnya. Oh. Karena berasa ke flashback nggak sama kenangan-kenangan kemarin. Bener, Kak, Prosesnya bener. yang kayaknya Prosesnya. hampir setiap saat harus kasih opini yang bagus nggak sih, yang Iya, rapi bener. nggak sih? Ada itu namanya motion challenge Kak. Nah, Satu mosi kita sampaikan dalam waktu 1 menit. Itu benar-benar yang tek gitu ya. banget Wah. gitu. Ada yang Oka tahu, ada yang tiba-tiba Oka nggak tahu dan sebagainya. Jadi yang terus belajar nih gitu. Dibuat kayak tahu aja ya. Ya. Karena yang paling tahu kita sendiri. Ya. Cuman jangan ngarang-ngarang yang terlalu kelihatan batas ya. Ya, benar. Yang penting kita berusaha untuk ngasih opini, point of view kita, angle kita gimana ya. Kalau menurut Oka di era modern kayak sekarang ini, gimana cara kamu untuk tetap ngejaga tradisi Bali tanpa ngerasa ketinggalan zaman? Oke, kalau inilah jawaban Oka Grand Final Kak. Serius? Jawaban Grand Final Oka adalah seperti ini. Oke, coba dipraktekkan ya. Sebenarnya untuk teknologi dan juga inovasi berkaitan dengan budaya seharusnya memang berjalan secara beririsan Kak. Beriringan apa beririsan? Beririsan. Beririsan lain lagi ya. Karena dalam artian teknologi emang kita harus tetap kita pelajari. Namun Oke. budaya Bali emang kita tetap harus lestarikan. Baik. Tengah-tengah itu ada irisannya Kak. Oh iya. Sekarang oke. di Buleleng ada namanya aplikasi Visit North Bali. Mhm. Aplikasi Visit North Bali itulah salah satu aplikasi yang memang digunakan oleh pemerintah provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng Aha. untuk perpanjangan tangan Dinas Pariwisata untuk memberikan kemudahan juga akses cepat pariwisata Buleleng untuk wisatawan lokal. Dan di sana juga dapat memberikan informasi kepada wisatawan asing Kak terkait dengan social activity. Mm-mm. Jadi budaya juga tradisi itu tetap diperkenalkan dengan adanya teknologi Kak. Jadi dalam artian seperti itu, teknologi tetap kita tumbuhkan di Kabupaten Buleleng, tradisi dan juga budaya kita tetap adakan di sana. Karena dengan tetap adanya tradisi dan juga budaya, otomatis kita juga bisa memberikan big data dong untuk teknologi kita. Betul. Misalkan seperti tradisi yang ada di social activity di Visit North Bali itu, misalkan seperti tradisi megoak-goakan. Nah, Itu ada Kak di sana. Jadi kita bisa memperkenalkan nih kepada wisatawan asing seperti itu. Dan Oka juga pernah mengikuti kegiatan lomba tari Bali secara online Kak. keren sih. Lomba tari Bali online ini adalah satu cara untuk bisa dibilang kita tidak hanya ikut lomba tari Bali aja dengan melestarikan budaya Bali, tapi juga kita melek terhadap teknologi. Jadi tidak ada yang ketinggalan nih untuk kita belajar menari Bali, tapi juga kita tetap ikut teknologi. Oke, cuman kalau mengkemas ya, mengkemas, karena kan kalau orang lihat kan
gimana caranya menarik perhatian anak muda sekarang. Kan dengan mengemas bagaimana tradisi lama ya, tradisi yang dari lama banget ada, terus kita kemas semodern mungkin kan. Itu kan tantangan banget, Kak. Kalau untuk sekarang, kalau dalam fokusnya Oka adalah orang tari Bali, itu ada namanya kontemporer, Kak. Mungkin bisa dilihat Kayak GTV gabungan gitu sekarang, Naluri Manca. Nah. Itu bahkan juara 1, Kak, di nasional dengan tari Balinya. Nah, jadi kamu terinspirasi dari situ. Dari sana berarti ada dong modernisasi yang bisa kita masukkan di tanpa mengurangi makna tari Bali itu sendiri. Pastinya. Naluri Manca itu dia yang benar-benar berhasil, Kak, untuk menarikkan tari Bali tapi dengan cara modernisasi dengan berbagai macam hal yang digunakan. Pakaiannya itu glow in the dark. Nah, itu Kalau dia misalkan tuh. kita tahu teknologi, bagaimana cara kita tahu glow in the dark seperti itu kan, Kak, ya. Nah, iya, Jadi iya. sebenarnya inovasi juga kreasi itu datang dari buah pemikiran kita tanpa bisa dibilang membuang budaya Bali, dan kita tetap mengedepankan teknologi. Kita harus tetap jangan beririsan seperti itu. Nah, oke. Bisa dibilang berhasil ya, karena beberapa fakta juga yang naik di media sosial, bule pun ikutan nari Bali bener, kan. bener, Kak. Orang luar Korea juga pengen nikmatin cara agem gimana. Iya. Tangannya kayak gimana. Itu jadi daya tarik tersendiri juga Iya, kan. benar. Keren sih. Cuman sekarang tugas Oka kali ya untuk mempertahankan bahkan lebih melestarikannya lagi. Iya, bener banget, gitu. Kak. Posting-posting lah di Instagram. Karena Ada juga tuh highlightnya, ada Ya, juga. Ada juga. Ada tuh, ada, Kak, untuk Oh wow. kampus gitu. Karena jujur Oka di kampus juga ikut organisasi yang berlafazkan budaya Bali, Kak. Dan di sana juga memang Oka tetap mempertahankan adat dan juga budaya Bali. Contoh simpelnya saja adalah di organisasi Oka KMHD BV Undiksa itu memang membudayakan untuk menggunakan kamen lembaran. Kamen lembaran itu Oka budayakan. Oka tidak mengatakan bahwa kamen jadi itu salah, Kak. Namun kita membudayakan kamen lembaran karena balik lagi, kalau kita tidak melakukan dan juga mencoba hal itu, mau sampai kapan kita akan keterbelakangan untuk hal tersebut seperti itu. Jadi Oka ingin membiasakan hal-hal seperti ini. Karena ketika kita tidak membiasakan diri, kita tidak akan nyaman dengan hal tersebut. Balik lagi dengan budaya Bali, Kak. Kalau kita hanya menjadi seorang penonton saja, mau sampai kapan kita akan menjadi orang yang kalah start dengan orang-orang lain gitu. Jadi lebih ke membudayakan hal-hal yang seharusnya dipertahankan. Benar-benar, Kak. Seharusnya dilestarikan gitu. Tidak menormalisasi sesuatu yang memang menurut Oka itu terlalu simple gitu, terlalu terlalu mudah untuk dilakuin sampai akhirnya kita seharusnya lebih kompleks lagi, lebih kayak dahulu kala yang tapi lebih kekinian aja kayak gitu kali ya. Oke, kalau pengen ngecek di Instagramnya Oka apa namanya? @Oka_Pratama. @Oka_Pratama ya. Seru banget hari ini. Oke, sebagai closing statement, apa yang bisa kamu katakan ke teman Pro 2 deh? Karena kan kamu juga melihat bagaimana anak muda sekarang pastinya si jago riset ini ya. Boleh deh pesan ke teman Pro 2, apapun itu, singkat aja. Mungkin lebih ke mereka yang pengen juga seperti Oka ya, concern yang sama, terus juga melihat angle permasalahan di sini yang sama. Pesan Oka buat mereka apa? Oke, yang pertama untuk teman Pro 2, Oka mengatakan bahwasanya setiap orang juga punya jalannya masing-masing. Setiap orang juga punya kemampuan juga keahliannya masing-masing, Kak. Betul. Namun yang Oka garis bawahi di sini adalah Oka menggunakan sebuah pedoman yaitu Niryatam Kuru Karmatwam. Hidup inilah sebuah tanggung jawab, Kak. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman miliki, coba ditanggungjawabkan. Kemampuan yang kalian miliki, coba dipergunakan dengan baik. Kesempatan itu tak pernah datang 2 kali. Nah, Kesempatan dia. itu kita akan memang datang ke kita, namun yang menjadi garda terdepan untuk mengambil atau tidaknya adalah diri kita Diri sendiri. Ya. Jadi harapan Oka ke depannya untuk teman-teman Pro 2, jangan pernah patah semangat. Kesempatan itu harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Percaya diri dengan kemampuan diri ini, karena yang memang akan bersahabat dengan kalian adalah diri kalian sendiri seperti itu. Luar biasa, Gede Oka Restu Pratama ya. Akun Instagramnya gede apa tadi? Oka PRT MAAA. Ulang apa? Apa? Oka PRT MA-nya 3 kali. Nah, ada A 3 kali teman Pro 2 ya. Thank you Oka ya, Ya, udah ngeramein sore thank you ceria juga, hari Kak. ini ya, sama-sama. Mungkin nantinya kita akan ketemu di lain kesempatan ya, Astagfirullah. dengan acara mungkin dengan kesempatan yang lebih luas
luar biasa lagi. Astunkara, Kak. Makasih juga buat teman Pro 2 udah ikutan ngeramein. Pro 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia.